Halo Der, kali ini gue bakal ngebahas soal microfrontend. Microfrontend itu tuh sederhananya lo membagi suatu komponen ke dalam beberapa frontend yang terpisah. Jadi bisa dikatakan tiap komponen itu tuh independen, tidak terikat antar komponen lainnya. Itulah microfrontend. Sama seperti layaknya microservice, microfrontend itu bersifat independen, sehingga proses maintenance dan pembagian pembuatan frontend itu jauh lebih mudah untuk dibagikan daripada dilakukan secara terpisah. Oke, kali ini gue bakal ngasih preview singkat mengenai microfrontend. Di sini gue bakal buka terminal. Dalam ngebuat microfrontend, gue bakalan ngetik perintah ini untuk membuat microfrontend app. Kita beri nama misalnya kalau kita membuat satu microfrontend itu tuh ada host dan ada remote katakanlah. Nah, host ini yang bersifat sebagai plannya, sedangkan remote itu seperti komponen terpisah. Jadi ini buat host, dari sini application portnya 8000, jadi gue buat SolidJS JavaScript. Ini gue bakalan install dulu untuk instalasi dari micro frontend untuk hostingnya udah selesai. Kita akan coba jalankan. Ya, start. Ini kalau misalnya kita lihat, ini sudah terinstall dengan SolidJS dan Taman CSS. Ini hostnya dengan port 8080. Sekarang kita coba buat satu lagi. Dan di sini kita buat untuk app-nya, kita beri nama remote. Ini sama application. Untuk portnya itu kita bedain. Sebagai contoh di 3000 SolidJS, TypeScript, dan juga Tailwind. Untuk bundlingnya kita pakai Webpack. Kita coba ganti ke remote, lalu kita Oke, kita jalankan. Oke, kalau kita lihat di sini kita sudah dapat dua application dari project yang bernama remote dan juga project bernama host. Nah, sekarang bagaimana dengan kita membuat komponen ini itu bisa ada di host, bisa ada di project host. Itulah yang dinamakan micro frontend. So kita bakalan sedikit ngulik codingan untuk integrasi antara remote dan juga host.
Nah, di sini kita kan ada dua ya. Ini yang sebelah kanan ini hostnya, ini sebelah kiri ini remote-nya. Gue udah ngelakuin beberapa uh, perubahan dan bahkan gue jelasin ke kalian. Pertama kalau di remote project remote ini kita buat satu counter .tsx. Ini simple aja kayak uh, action untuk nambah nomor aja plus one aja, jadi kayak bener-bener kayak counter aja. Nah, nanti gimana caranya si ini itu bisa di use di sini seperti yang kita lihat. Kalau kita ke host ini kita nggak ada nih komponen counter kan, komponen counter ada di remote. Lalu kalau misalnya kita lihat di remote-nya ini counter seperti pada umumnya counter, dia bakalan nambahin nilai dari count. Oke. Nah, agar si remote ini yang dari counter dari remote ini bisa dipanggil di sini, ada beberapa perubahan. Pertama, kita ke webpack config, lalu kita cari yang namanya itu expose. Di sini kita bisa expose si counter ini agar bisa diakses keluar. Nah, sederhananya kalau ada orang yang manggil counter itu bakal diarahkan ke page sini, ke src counter.tsx. Kalau kalian lihat kan di sini src counter.tsx kan. Jadi kalau dipanggil ini itu mengarahkan di sini. Nah, kalau kalian lihat juga dari sini, ini kan untuk apa? Untuk konfigurasi plugin ini kita ada namanya file name remote entry.js. Kalau kalian lihat dari sini terus remote entry.js, ini kalian bisa lihat kode yang disematkan ke file remote entry.js ini. Nah, nanti semua hal yang ada di plugin ini itu diakses dari si remote entry ini. Nah, kita juga bisa ngasih nama nih untuk identifikasi si projectnya, namanya apa. Kalau dalam case ini gue namain remote. Lalu gimana caranya untuk diakses sama si host? Nah, dari host kalian ke webpack config ini, lalu kalian ke remote, lalu deklarasikanlah file remote tadi. Jadi kalian ke remote, kalau tadi kan kita ke expose untuk nge-expose komponen, sekarang kita ke remote untuk nge-remote komponen. Jadi kalian kasih nama bebas, dalam kesini gue ngasih nama remote. Nah, nama ini habis itu kalian tulis nama ini itu merujuk ke sini. Iya, merujuk ke nama plugin ini nih, plugin si federation ini. Nah, ini namanya ini remote. Habis itu kalian tinggal tulis add lalu arahkan ke URL si project remote ini. Karena ini gue naruhnya di port 3000, jadi gue tulis ini localhost 3000. Nah, lalu kalian arahkan ke file name-nya, remote entry.js. Jadi agar nanti bisa dipanggil file yang diekspos ini. Nah, kalau udah itu jangan lupa kalian restart dulu kalau ngelakuin perubahan di webpack, entah dari sisi host maupun dari sisi remote. Nah, untuk identifikasinya itu kalian buka .tsx, lalu kalian import counter from remote ini itu identifikasi dari sini, terus slash counter ini itu diambil dari apa yang diekspos di sini, dieksposnya counter, jadi dia ngambilnya si counter. Nah, nanti pas sudah diakses ke counter ini bakalan ngarahin ke komponen yang ada di src counter.tsx. Sehingga kalau kalian buka untuk project hostnya, di sini juga ada nih add plus one.
Padahal kalau kita lihat di sini kita nggak ngebuat counter, nggak ngebuat komponen counter. Nah, enaknya apa? Enaknya kalau kalian melakukan perubahan, katakanlah perubahan di sini misalnya kayak counting value gitu. Ini di save dulu. Nah, di sini bakalan berubah jadi count value dan di remote pun bakal berubah jadi count value. Kenapa? Karena sebenarnya ini hanya nge-remote, hanya ngambil komponen dari project remote. Jadi apa yang berubah di sini, apa yang berubah di komponennya si remote ini bakalan berubah juga di hostnya. Nah, itu. Lalu kalau misalnya katakanlah kalian merubah file project di hostnya, ya itu tetap hanya berubah di file project hostnya. Misalnya kayak kita jadi file project host file project, misal seperti ini. Lalu kalian lihat ini host file project, tapi yang untuk remote ya tetap dia nampilin ini. Dia paham ya? Jadi kalau misalnya logikanya itu kayak susunan stack komponen yang tinggal dipanggil dari project lain, sehingga nanti kalau ada perubahan di komponen dan komponen itu misalnya katakanlah misalnya seperti ini, Anda ada projectnya itu tuh misalnya besar gitu dan ternyata butuh orang banyak gitu untuk ngehandle-nya. Nah, ini jadi jauh lebih efektif karena untuk tim A ya udah dia ngerjain si counternya aja nih, si counter. Nah, kerjaan dari tim B nggak bakalan keganggu karena kan nanti tim B tinggal manfaatin apa yang disajikan oleh tim A. Nah, itulah enaknya micro front end. Proses maintenance-nya juga jauh lebih enak, tapi emang repotnya ya proses pengerjaannya jadi lebih panjang pasti, jelas. Tapi ya kurang lebih seperti itulah untuk ngasih gambaran mengenai micro front end. Kalau kalian mau kita bahas lebih mendalam mengenai micro front end mulai dari arsitektur, realisasi seperti apa, silahkan komen aja di video ini. Nanti bakalan gue buatin video tutorialnya secara lengkap mengenai micro front end. Paling enggak untuk sekarang kalian udah dapat gambaran nih seperti apa micro front end. Nah, mungkin untuk sekarang cukup sampai situ saja untuk video hari ini. Nantikan video lainnya di channel YouTube gua undur diri dan gua pamit dulu ya. See you next time.